Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Salam jumpa kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita menjelang mengakhiri bulan Mei, kurang seminggu ya, dan kita mempersiapkan diri untuk menyambut Pentakosta. Lalu kenaikan dulu, tentunya hari Kamis besok kenaikan, lalu Pentakosta ya. Lalu apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk melanjutkan kehidupan? Murid-murid ketika Tuhan Yesus naik ke surga itu merasa berat hati karena ditinggal. Tapi kemudian mereka menjadi mantap karena mereka dibekali dengan Roh Kudus. Nah, apakah kita juga akan tetap mantap? Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu mengatur langkah hidup kita. Bacaan firman Tuhan hari ini dari kitab Keluaran pasal 40 ayat 34 sampai dengan 38. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa kegamangan kami karena kehidupan yang berat ini seringkali membuat kami takut dan bingung menjalani atau menghadapi hari esok. Karena kami tahu bahwa hari depan dipenuhi dengan bayang-bayang gelap yang semakin gelap. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu bercahaya, sehingga bayang-bayang gelap itu akan sirna dan hidup kami dikuasai dengan cahaya kemuliaan sorgawi. Berfirmanlah ya Tuhan, supaya langkah demi langkah kehidupan kami senantiasa kami syukuri karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kiranya firman Tuhan menguatkan kami. Berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan membaca memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa ketika Musa membuat kemah suci berada di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, lalu di sana digambarkan seolah-olah ada tiang awan dan tiang api. Kalau tiang awan itu bergerak, maka orang Israel bergerak berjalan. Tapi kalau tiang awan itu berhenti, maka mereka akan menginap di sana berhari-hari sampai tiang awan itu berjalan kembali. Nah, kalau malam mereka ditiangi oleh tiang api atau cahaya yang datang juga dari Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tahu bahwa kehadiran Tuhan menyertai umat Israel itu digambarkan sepanjang hari. Ayat 38 ini mengatakan dengan jelas, sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Ya, jadi sepanjang hari
Dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi lagi. Tuhan ada di tengah orang Israel. Mungkin ketika belum ada kemah mereka masih ragu karena itu masih banyak protes ya. Tetapi akhirnya Tuhan menunjukkan diri, ini loh aku hadir di sini. Nggak usah ragu, nggak usah bingung, nggak usah takut. Aku hadir setiap hari 24 jam kalau memang jamnya itu 24. Ya. Artinya ya memang sepanjang hari itu. Nah, lalu ketika umat Israel merasakan ada Tuhan, mereka bisa berkemah dengan lebih baik dan hidup lebih baik. Bagaimana dengan kehidupan kita? Seringkali kita juga memikirkan hari esok begitu takut. Ada gambaran-gambaran dari video-video, memang itu mau membuat kita waspada, tetapi juga dalam tanda petik akhirnya membuat kita takut. Ya. Kalau saya perhatikan tuh ada sederhana sepertinya ya. Video mengatakan begini, ada 6-7 macam sayuran yang berbahaya untuk lansia. Gitu. Lalu saya coba style apa, saya juga lansia ya, saya kepengen tahu. Ternyata ya akhirnya cuma dibilang, ini 7 macam sayuran, tapi kalau dikonsumsi berlebihan. Aduh, saya bilang ini orang udah bikin takut, tapi ternyata ya kalau kita waspadai nggak perlu takut. Asal kita tidak berlebihan makannya. Nah, bagaimana lansia berlebihan? Perutnya aja udah mengkerut, ya. Nah, di situ kita harus punya keyakinan bahwa ada kewaspadaan, namun tidak perlu begitu takut menghadapi kehidupan. Bukan cuma untuk lansia, tapi untuk semua orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang ibu dengan 2 anak, mereka harus hidup mandiri setelah ayah mereka berpisah sebab ayahnya menikah lagi. Jadi sang istri diceraikan, hak asuh anak ada pada istri. Padahal saat itu istrinya tidak punya pekerjaan. Memang pada waktu suaminya akan pergi, dia berkata begini, dalam hal pembagian gunung ini, udah rumah ini aku serahkan untuk anak-anak. Jadi selama kamu mengasuh anak-anak, ya kamu tetap tinggal di sini bersama anak-anak. Lalu untuk kehidupan ya karena aku juga punya istri baru, ya tentunya yang tak biayai cuma anak, gitu ya. Kamu cari sendiri. Ya sudah, istrinya tidak bisa berbuat apa-apa. Suami ini sudah tidak bisa disadarkan lagi. Akhirnya dia menangis di hadapan Tuhan. Lalu dia mengajak kedua anaknya berkata begini, mari kita cari sukacita dari Tuhan. Ditinggal papa, tidak boleh membuat kita menjadi marah, kecewa, takut masa depan. Kita masih punya Tuhan yang hidup. Ayo, kita cari berkat kehidupan dari Tuhan. Nah, beberapa bulan mereka menaikkan doa, istri itu juga masih bingung mau apa, rumah harus dirawat, anak harus dibiayai. Akhirnya, satu hari ketika dia beli sayur, tukang sayur tuh masih banyak sayurnya, yang sayur yang lewat-lewat itu. Nah, si ibu ini bilang, kok masih banyak, Mas? Biasanya ya udah separuh gitu ya, kadang aku cari sayur aja susah, yang jenis ini udah laku. Tukang sayur itu bilang, sudah hampir 1 minggu ibu aja nggak belanja. Iya ya, ternyata aku nggak belanja ya. Aku cuma menghabiskan apa yang ada di kulkas, ngirit katanya. Lalu tukang sayur itu bilang, "Bo, diborong tak Bu?" Ah, kok diborong? Nah buat apa gitu ya? Sayur segini banyak kok diborong. Aku harus ngirit. Bapak sudah nggak di sini lagi. Tukang sayur itu bilang, "Bo, diborong Bu, terus dimasak. Terus dikantongi plastik, dijual tonggo-tonggone." Gitu ya. Tukang sayur itu cuma guyon ngomong gitu. Tapi ibu itu matek. Dia berpikir keras. Ada sesuatu dalam hatinya yang saat tukang sayur itu berbicara, seolah-olah ada gelora di dalam jiwanya. Kenapa aku juga nggak coba ya? Kenapa aku nggak coba? Toh garasiku bisa, halaman depan bisa, dipakai untuk warung kecil. Oke. Lalu dia mulai berkata, minggu depan ya Mas, aku siapkan rumahku dulu. Dan betul, setelah mereka berdoa, akhirnya ibu dan anak ini mantap mengatakan, kita akan buka warung sukacita. Tidak boleh ada kekesalan, ketakutan di dalam rumah ini. Sebab Tuhan hadir, baik pagi maupun malam. Dia tahu apa yang kita pergumulkan. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Persis seperti yang dialami oleh orang Israel. Tiang awan, tiang api selalu beserta dengan umatnya. Nah, setelah mereka mulai membuka usaha, anak-anak tetap sekolah, ibu ini buka warung kecil, lalu dia pasang speaker, ya, dan dia berdiri di tengah jalan,
di halaman rumah, bukan tengah jalan itu ya, maksudnya di depan halaman rumahnya. Dia berkata, mari silakan mampir, sudah dibuka warung sukacita. Silakan Anda bersukacita bersama dengan kami. Diicipi, pasti enak. Ya pokoknya dia promosi gitu ya. Nah, mulai berdatangan satu gitu ya. Nah, dilayani dengan sukacita. Yang datang dengan sepeda motor dilayani sukacita, yang datang dengan jalan kaki dilayani sukacita. Hari itu memang tidak banyak yang datang, tapi dia berkata kita harus tetap sukacita. Karena memang aku pun masaknya tidak banyak ya. Nanti ini sisa bisa dimakan untuk anak-anak, paling tidak sudah ada modal kembali besok jualan yang lain. Beberapa bulan mulailah berdatangan pelanggan-pelanggan. Kenapa? Ada banyak warung di sekitarnya, tapi warung ini kok dengan cepat, ya boleh dikatakan mulai laris gitu ya. Karena mereka katakan, ibunya penuh sukacita, selalu gembira melayani. Dan dengan demikian kami yang dilayani pun ikut sukacita. Kalau kami cuma satu di situ diajak ngobrol, udah nggak usah susah, nggak usah bingung. Ayo kita sukacita. Masih ada Tuhan yang selalu hidup pagi, siang, malam, ataupun sore. Ya, nggak usah takut. Itu membangun semangat kami, orang-orang yang sedang bingung, yang kena PHK, yang nggak punya kerjaan. Kita diingatkan ada Tuhan, mari kita bersukacita. Sehingga pelanggan-pelanggan itu merasakan sukacita. Nah, sampai satu saat ada seorang pengemis, seorang ibu. Dia minta makan karena nggak punya uang. Ibu sukacita ini melihat badannya masih tegap, umurnya juga belum tua. Kenapa kamu ngemis? Lalu dia ceritakan bahwa dia butuh dana untuk pengobatan anaknya. Di mana kamu tinggal? Jangan bohong. Banyak pengemis yang pembohong. Bukan, saya bukan membohong. Saya butuh dana untuk anak saya yang butuh pengobatan seumur hidup. Akhirnya ibu itu berkata begini, aku kasih makan kamu saat ini 1 piring, tapi mau ndak kamu bantu aku? Aku nih sekarang warungnya udah mulai laku, butuh pembantu. Kamu nyuci piring mau, nyapu-nyapu mau? Wah, orang itu langsung sujud dan berkata, mau. Tapi di sini harus sukacita. Nggak boleh ada cemberut, susah, bingung, nggak boleh. Sebab warung ini namanya warung sukacita. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hal yang menarik, akhirnya pengemis itu bisa membantu, bisa dapat nafkah, dan warung itu juga diberkati Tuhan. Dan Ibu Sukacita ini, saya katakan namanya Ibu Sukacita ya, sesuai dengan warungnya. Dia selalu mengatakan tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Aku jumpa dengan seorang ibu pengemis ketika aku membutuhkan pembantu. Aku jumpa dengan seorang tukang sayur yang membuka pikiranku untuk berjualan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Karena Tuhan hidup dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi. Dia tidak pernah tertidur. Dia tahu apa yang kita butuhkan, dia tahu yang menjadi pergumulan kita. Maka marilah kita juga lanjutkan kehidupan dengan pengakuan tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dia tiang awan, dia tiang api, dia Mesias, dia cahaya kehidupan kita bersama. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Biarlah sukacita sorgawi, kebangkitan Kristus bersama dengan kami. Di tengah pergumulan seperti apapun, ketika kami menyandarkan diri pada pimpinan Tuhan tiap langkah hidup kami, Engkau yang pimpin, Engkau yang atur di dalam naungan kasih sukacita. Biarlah kami selalu bersukacita, hidup bersama dengan Engkau. Inilah kerinduan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya hingga sekarang. Aku tiba di rumah Bapa, surga yang bakal. Ya
sayang.